Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya Romo Yosef Eko Budi Susilo, Administrator Diocesan Keuskupan Surabaya. Pada kesempatan ini mau menyampaikan katekese pemilu untuk umat Katolik di Keuskupan Surabaya dan juga Regio Jawa. Saya diberi tema yaitu politik nurani dan politik uang. Pertama-tama saya masuk, apa itu politik? Politik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang artinya kota atau negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat dalam menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Kita harus paham dan percaya bahwa politik itu pada dasarnya baik karena merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama atau bonum commune. Politik dalam dirinya sendiri mengandung nilai-nilai luhur seperti pelayanan, pengabdian, pengorbanan, keadilan, kejujuran, ketulusan, solidaritas, kebebasan, dan tanggung jawab. Untuk itu, di dalam perpolitikan harus diisi orang-orang yang mempunyai kapasitas, loyalitas, integritas, dan dedikasi yang tinggi dalam mengemban jabatan dan menggunakan kekuasaan. Politik hati nurani adalah kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan penguasa tidak boleh mengabaikan kebenaran hakiki yang didasarkan hati nurani. Misalnya, hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran, mewujudkan keadilan, dan mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan didasarkan pada kebenaran hati nurani, maka seharusnya tidak ada lagi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan politik hati nurani, semua pejabat akan melaksanakan peraturan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat memiliki integritas, transparansi, dan empati dalam mengelola negara. Misalnya, menjaga netralitas dalam pemilu. Dikatakan bahwa politik TNI dan Polri adalah politik negara. Ketika mereka masih aktif harus netral, maka orang yang mendengarkan hati nurani dengan baik akan menjaga netralitas, menjaga situasi aman dan damai. Karena suara hati atau hati nurani adalah suara Tuhan yang ada di dalam setiap diri manusia. Saya mengutip yang pernah dikatakan oleh Presiden Joko Widodo. Pada waktu itu, Presiden mengingatkan kepada seluruh anggota Bintara Pembina Desa atau Babinsa untuk menjaga netralitas. Ia mengingatkan sesuai undang-undang bahwa politik TNI adalah politik negara, bukan politik praktis. Hal tersebut dikatakan ketika Presiden hadir dalam apel Babinsa seluruh Indonesia di hanggar PT Dirgantara Lapangan Udara Hussein Sastra Negara pada hari Selasa, tanggal 17 Juli tahun 2018 siang. Artinya bahwa harus dipastikan proses demokrasi itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan berjalan dengan damai. Demokrasi ini harus kita rawat dan kita jaga. Dengan demokrasi ini rakyat menitipkan kedaulatannya kepada pemimpin dan wakilnya yang mereka pilih. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan sikap netral menurut Presiden
TNI dan Polri akan dapat lebih mudah merangkul setiap elemen masyarakat dan menciptakan kerjasama dalam menjaga situasi agar tetap kondusif. Sehingga boleh dikatakan bahwa politik nurani selalu menjaga agar manusia melakukan sesuai dengan peraturan atau norma-norma yang berlaku. Bila manusia melanggar, hati nurani akan mengingatkan, lakukanlah yang benar, lakukanlah yang benar, dan suara itu akan terus menggaung di dalam diri manusia. Sedangkan politik uang, atau sering disebut juga money politik, atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah politik dagang sapi, bisa diartikan membeli kedaulatan rakyat, sehingga rakyat yang menerima uang sebenarnya menggadaikan kedaulatannya untuk masa waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 280 ditegaskan bahwa peserta dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi kepada peserta kampanye pemilu. Politik uang itu dilarang karena merusak sistem sosial dan politik. Tidak semata-mata dilihat dari kepentingan pemberi suap dan penerima suap dalam jangka pendek, tetapi juga kepentingan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, politik uang adalah perbuatan curang dalam pemilu. Bobotnya politik uang itu sama dengan korupsi, merugikan masyarakat, merugikan rakyat, dan merugikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita umat Katolik tentu saja dalam berpolitik haruslah berpihak pada politik hati nurani. Karena dengan politik hati nurani, nilai-nilai moral akan terjaga dan kita lebih bermartabat. Bila kita merenungkan Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 22, jawaban Yesus ketika ditanya oleh orang-orang Farisi sungguh mengagumkan. Ia tidak terjebak oleh narasi dan topeng kesalehan dan topeng kebaikan orang-orang Farisi. Ia memberikan jawaban yang tidak menentang perpajakan dan pada saat yang sama tidak mendukung perpajakan yang kejam. Yesus berkata, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Boleh dikatakan bahwa jawaban Yesus ini sungguh netral. Maka dengan nurani yang tajam, saya mengajak siapapun yang seharusnya bersikap netral dalam pemilu, laksanakanlah sesuai dengan suara hati, yaitu suara Tuhan yang ada di dalam diri saudara sekalian. Maka marilah kita sambut pemilu dalam semangat dengan hati yang sukacita, seraya berdoa kepada Tuhan, mohon kepada Roh Kudus agar pelaksanaan pemilu luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sekian, saya Romo Yusef Eko Budisilo mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara.